Selamat datang para kesayangan Bude Yanti yang akan mencari rezeki lagi di dunia tipu-tipu ini. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk menghancurkan formasi. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah 4 titik yang telah ditandai oleh Xiao Yan. Hanya dalam waktu sebatang dupa Xiao Yan pada akhirnya benar-benar menghancurkan 4 titik yang ada. Keempat titik ini benar-benar langsung meledak hampir bersamaan di bawah kecepatan Xiao Yan yang menggunakan jantung guntur ekstrim. Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya kembali mengapung di udara dan Xiao Yan menyadari yang paling penting dari hal ini adalah untuk menemukan mata formasi tersebut. Namun bersamaan dengan hal ini pada saat ini niat membunuh yang kuat segera melonjak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening begitu Xiao Yan merasakan perasaan ini. Sementara itu kembali ke Gou Yan yang pada saat ini hendak tertidur tiba-tiba terbangun seolah-olah teringat sesuatu. Gou Yan pun bergumam bahwa dirinya lupa memberitahu Xiao Yan mengenai pembatasan ini. Segel ini bukan hanya formasi pembunuhan tetapi juga sebenarnya formasi blokade. Gou Yan pada saat ini tampak terlihat acuh tak acuh dan kembali bergumam biarkan saja Xiao Yan sedikit menderita. Dengan hal ini maka Xiao Yan akan belajar mengenai apa itu formasi. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah berkas cahaya yang meledak di antara keempat titik. Ada juga 4 kilatan cahaya yang pada saat ini melonjak ke langit. Pada saat yang bersamaan dewa asli raksasa yang menyeret kota juga terdiam. Saat seberkas cahaya melesat ke langit segel besar juga pada saat ini muncul di atas kota. Cahaya merah yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya seketika meraung dan menyapu menuju ke arah Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan menyusut tetapi untungnya Xiao Yan berhasil menghindari lesatan cahaya merah di bawah guntur ekstrim. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa sekarang Xiao Yan tidak hanya merusak formasi tetapi Xiao Yan malah membuka formasi tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening karena di bawah lesatan cahaya merah ini bahkan kota yang berada di bawah benar-benar langsung dihancurkan. Xiao Yan dengan cepat menyapu sekitar untuk mencari petunjuk di manakah lokasi mata formasi. Xiao Yan berpikir karena ada 4 titik maka pada saat ini mata formasi ada di keempat titik tersebut. Xiao Yan kembali melesat menggerakkan tubuhnya dan pergi ke antara kilatan cahaya di 4 arah. Begitu Xiao Yan memeriksa 4 arah tersebut seperti yang diharapkan Xiao Yan ada 4 sinar yang 3 kuat sementara yang 1 lemah. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat tangannya dan tombak pemecah bencana seketika muncul. Xiao Yan memutuskan untuk menghancurkan sinar terlemah yang berada di bawah. Kekuatan dari tombak bencana benar-benar menjadi semakin kuat ketika dilesatkan oleh Xiao Yan. Semakin kuat kekuatan fisik Xiao Yan tentu saja energi yang dibawa oleh tombak bencana juga kembali meningkat. Namun meskipun begitu sesungguhnya untuk menghancurkan formasi ini Xiao Yan tidak memerlukan kekuatan yang begitu kuat. Tembakan ini benar-benar langsung menghancurkan formasi. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba ledakan seketika terjadi. Xiao Yan sedari awal sesungguhnya menyadari ada aura yang aneh dan Xiao Yan ingin memaksa aura tersebut mewujudkan dirinya. Apa yang diharapkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjadi karena setelah ledakan tersebut melonjak Xiao Yan melihat adanya kilatan cahaya yang memblokir tombak Xiao Yan. Sesaat setelah itu tiba-tiba energi putih naik dan berubah menjadi kepalan tangan yang sangat besar. Ukurannya terus membesar hingga dalam sekejap mata pukulan ini benar-benar mencapai ukuran ribuan meter. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut dan hati Xiao Yan benar-benar terkejut. Bahkan penguasa istana Wu hanya memiliki tubuh dengan tinggi 4000 meter dengan pukulan yang hanya berkisar ratusan meter. Namun tinju yang pada saat ini menutupi langit benar-benar mengejutkan hati Xiao Yan. Jika seluruh tubuhnya berubah akan sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan betapa besarnya pemilik tinju ini. Hanya tinjunya saja benar-benar memiliki ukuran ribuan meter dan Xiao Yan benar-benar tercengang.
Xiao Yan menyadari bahwa ada banyak raksasa di dunia ini, tetapi ukurannya yang besar bukan berarti dirinya memiliki kekuatan. Hal ini berbeda dengan dewa asli. Di bawah tubuh dewa asli, semakin besar tubuhnya maka akan semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan dari pukulan ini tidak bisa diremehkan. Tombak bencana Xiao Yan saja pada saat ini benar-benar terpental begitu berhantaman dengan tinju tersebut. Ekspresi Xiao Yan pada akhirnya seketika berubah karena Xiao Yan berpikir secara logika penguasa Istana Wu sudah menjadi orang terkuat di tempat ini. Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang tersembunyi yang lebih kuat lagi. Xiao Yan tidak berani lalai dan segel dewa jahat pada saat ini melintas di antara alis Xiao Yan. Klon dewa asli bintang 8 segera mulai bergabung dengan tubuh asli Xiao Yan. Bintang 9 segera muncul di antara alis Xiao Yan dan kekuatan Xiao Yan seketika melonjak. Xiao Yan meledakkan kekuatan ki dan darah dan tubuh dewa asli berkembang secara maksimal. Xiao Yan pada akhirnya segera tanpa basa-basi melesatkan tinju dewa asli yang begitu kuat. Xiao Yan juga segera mengeluarkan kekuatan 6 keinginan di tubuhnya, begitu juga dengan kekuatan jantung api dan guntur. Xiao Yan harus memaksimalkan kekuatannya sebanyak mungkin meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak akan bisa bersaing dengan pukulan ini. Xiao Yan menggertakkan gigi hingga pada akhirnya kedua pukulan bertabrakan satu sama lain. Begitu lawan menyentuhnya, Xiao Yan merasakan semua energi dan darah di tubuh Xiao Yan mendidih. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlihat stagnan. Konfrontasi ini juga hanya berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya Xiao Yan memuntahkan seteguk besar darah. Terdengar suara pecah dari tinju Xiao Yan, seluruh kepalan tangan dan tulang tangan Xiao Yan terus hancur akibat benturan. Pukulan Xiao Yan ini benar-benar tidak dapat menahan tekanan berat dan tiba-tiba mulai meledak. Situasi ini terjadi begitu cepat hingga Xiao Yan bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Xiao Yan bahkan tidak bisa melihat siapakah musuhnya dan Xiao Yan pada saat ini terlempar jauh. Lengan Xiao Yan benar-benar meledak dan wajah Xiao Yan tampak terlihat pucat ketika Xiao Yan terlempar mundur. Bukan karena kekuatan fisik Xiao Yan lemah, tetapi dewa asli di hadapan Xiao Yan ini jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan keberadaan penguasa Istana Wu. Xiao Yan yang menstabilkan tubuhnya juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bahwa dirinya bukanlah lawan Xiao Yan sama sekali. Mengapa semua lawan yang Xiao Yan temui benar-benar merupakan monster seperti ini? Xiao Yan merasakan kepahitan di dalam hatinya karena Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan terus-menerus dihancurkan oleh keberadaan dewa asli yang misterius. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung mengenai cara untuk berhadapan dengan sosok tersebut dan Xiao Yan pada akhirnya memiliki ide berani di benaknya. Mungkin satu-satunya cara adalah Xiao Yan menggunakan kehendak atau keinginan atau keberuntungan iblis keabadian yang tersisa. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan keberuntungan iblis keabadian, tinju besar setinggi ribuan meter tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi kabut dan menghilang. Segera di kedalaman kabut sesosok tubuh berjalan keluar perlahan dengan tubuh bagian atas telanjang. Seluruh tubuh sosok ini berwarna emas gelap dengan garis otot yang terlihat sempurna. Setiap inci dari ototnya seolah-olah mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Sosok tersebut pada saat ini mengangkat mata emasnya untuk menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara perlahan. Sosoknya berkata, apakah yang melepaskannya adalah orang yang menghancurkan semua makhluk hidup? Xiao Yan pada saat ini tertegun dan merasa salah mendengar ketika sosok tersebut memanggil Xiao Yan dengan sebutan orang yang menghancurkan semua makhluk hidup. Xiao Yan memandang ke arah pria di depannya dengan penuh kebingungan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu di kejauhan sosok tersebut pada saat ini juga sedikit tertegun melihat Xiao Yan yang terdiam.
Sesaat kemudian sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tidak menyangka orang yang menghancurkan semua makhluk hidup juga mengambil keluarga dewa asli miliknya. Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bingung dan Xiao Yan memutuskan untuk bertanya langsung kepada sosok tersebut. Sambil menangkupkan tangannya, Xiao Yan berkata, siapakah yang dimaksud dengan orang yang menghancurkan semua makhluk hidup oleh senior? Sosok berwarna emas ini seketika mengerutkan kening dan selanjutnya malah bertanya balik kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah dirinya bukanlah dewa jahat. Xiao Yan tiba-tiba mengerti bahwa kata orang yang menghancurkan semua makhluk hidup merujuk pada dewa jahat. Mungkin ini adalah julukan bagi dewa jahat di zaman kuno yang dikenali oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut ditambah dengan kebingungan yang semakin meluas. Xiao Yan pada saat ini bingung untuk menjawab apakah Xiao Yan adalah dewa jahat atau bukan. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak tahu sosok di hadapannya ini adalah musuh atau teman dewa jahat. Xiao Yan juga tidak langsung menyangkal identitasnya. Xiao Yan memutuskan untuk mengobrol demi mengetahui situasi yang sedang terjadi. Xiao Yan pun berkata bahwa tubuh ini tidak diambil dari dewa jahat tetapi dari tangan klan Cimi. Mendengar hal tersebut seluruh tubuh pria di hadapan Xiao Yan segera bersinar dengan berwarna emas gelap. Cahaya ini tidak berasal dari kulitnya tetapi sepertinya berasal dari daging dan darah di bawah kulitnya. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya di sini untuk membuat keributan besar. Xiao Yan tersenyum ringan dan menjelaskan bahwa di dunia surgawi yang agung ini sekarang mengapa Xiao Yan perlu membuat keributan besar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria tersebut pada saat ini seketika terdiam dan ada kegetiran di wajahnya. Sosoknya juga tidak terlalu memancarkan cahaya keemasan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Selain itu klan Cimi juga telah mati tetapi dirinya pada akhirnya masih terjebak di sini. Melihat si pria yang pada saat ini terlihat menyedihkan, Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan bisa menghancurkan formasi ini dan membantu si pria pergi. Si pria seketika menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki tubuh fisik. Dirinya juga telah menjadi satu dengan formasi ini. Jika formasi tersebut rusak maka dirinya akan mati. Xiao Yan seketika terkejut begitu Xiao Yan mendengar hal ini. Xiao Yan juga sesungguhnya memang merasakan adanya keanehan pada pria tersebut. Xiao Yan tahu bahwa pria ini bukanlah tubuh jiwa tetapi yang aneh adalah dirinya memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera berkata bahwa mereka sesungguhnya pernah bertempur sebelumnya. Mungkin waktunya telah berlalu sekitar 1000 tahun dan dirinya tidak menyangka bahwa dewa jahat akan melupakannya. Pria tersebut seketika mengerutkan bibirnya dan tampak terlihat agak sedikit marah. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari situasi yang dialami oleh Xiao Yan. Mungkin sosok tersebut pernah bertempur melawan dewa jahat dan tampaknya sosok tersebut telah dikalahkan oleh dewa jahat. Jika dilihat dari ekspresinya dirinya benar-benar terasa malu begitu bertemu kembali dengan aura dewa jahat. Xiao Yan pada akhirnya seketika tertawa dan berkata bahwa dirinya benar-benar minta maaf. Dirinya tidak pernah memiliki kesan apapun tentang siapapun yang telah kalah dalam pertempuran sebelumnya. Wajah pria ini seketika menjadi semakin jelek begitu mendengar perkataan Xiao Yan, tetapi tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Tampak jelas terlihat bahwa tebakan Xiao Yan benar di mana dewa jahat telah mengalahkan pria tersebut. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini sedikit menghela nafas dan kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya memiliki darah dewa asli tetapi dirinya tidak akan memiliki harapan untuk terus menerobos ke alam leluhur. Xiao Yan seketika tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih mencoba bertanya untuk mencari informasi lebih lanjut.
Xiao Yan bertanya bisakah senior pada saat ini memberitahu Xiao Yan. Sosok tersebut segera berkata bahwa meskipun dirinya telah kehilangan tubuhnya dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, dirinya tidak akan pernah mengkhianati klan dewa asli apapun yang terjadi. Xiao Yan tidak terkejut dengan perkataan sosok tersebut karena Xiao Yan tahu klan dewa asli benar-benar memiliki tekad yang kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini berkata jika begitu permasalahannya mereka bisa melupakan mengenai hal ini, tidak menjadi permasalahan jika senior pada saat ini tidak ingin mengatakannya, mereka hanya perlu menunggu sampai Xiao Yan membunuh dua dewa asli dan mencari jiwa mereka. Mendengar hal tersebut si pria pada saat ini segera berkata dengan nada meledek ke arah Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa jika Xiao Yan ingin menerobos dewa asli alam leluhur, Xiao Yan perlu memahami aturan kekuasaan, oleh karena itu tidak mungkin penjambret tubuh seperti Xiao Yan akan dapat memahaminya dengan jelas. Hal itu karenakan jiwanya sejatinya bukanlah milik dewa asli. Mendengar perkataan si pria, Xiao Yan tidak mati akal dan Xiao Yan balik meremehkan ke arah si pria. Xiao Yan berkata jika begitu kasusnya hal ini sesungguhnya bukanlah sebuah permasalahan. Seburuk-buruknya jika Xiao Yan tidak bisa membuat tubuh fisik ini menerobos ke alam leluhur, Xiao Yan hanya perlu mencari dewa asli yang berada di tingkat alam leluhur. Si pria pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya si pria tampak tidak memiliki pilihan lain dan kembali bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata jika Xiao Yan tidak dapat menerobos alam leluhur, apakah Xiao Yan masih akan menganiaya klan dewa aslinya? Xiao Yan pun segera berkata bahwa jika Xiao Yan tidak dapat menerobos, tentu saja Xiao Yan hanya perlu mencari cara lain. Terkecuali Xiao Yan tidak melanjutkan perkataannya karena Xiao Yan yakin si pria mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Si pria pun menghela nafas dan berkata mungkinkah Xiao Yan akan berhenti terkecuali Xiao Yan bisa menerobos alam leluhur dewa asli. Xiao Yan seketika tersenyum dan mengangguk dan berkata menurut Xiao Yan senior tentu memiliki kemampuan ini. Si pria pada saat ini terdiam dan tampak merenung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melambaikan tangannya karena Xiao Yan tidak ingin membuang banyak waktu. Melihat Xiao Yan yang hendak pergi, si pria pada saat ini segera meminta Xiao Yan untuk menunggu. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa hal tersebut sesungguhnya bukan tidak mungkin. Tetapi Xiao Yan harus berjanji kepadanya untuk tidak membantai siapapun dari klan dewa asli lagi. Xiao Yan kembali tersenyum dan berkata bahwa jika Xiao Yan merebut tubuhnya, bukankah itu tidak dihitung sebagai pembunuhan? Tubuh dewa asli ini cukup bagus dan Xiao Yan berencana untuk menyiapkan dua lagi. Selain itu jika senior tidak kehilangan tubuhnya, Xiao Yan juga akan mengambil tubuh senior. Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan gamblang dan Xiao Yan tampaknya tidak takut kepada sosok di hadapannya. Meskipun sosok di hadapan Xiao Yan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan Xiao Yan, tetapi entah bagaimana Xiao Yan yakin sosok tersebut tidak akan menghancurkan Xiao Yan. Mungkin saja hal tersebut karena aura dewa jahat yang membuat si pria benar-benar tertekan. Selain itu Xiao Yan juga berniat untuk memanfaatkan situasi ini memberitahu situasi kebenaran yang terjadi pada saat ini. Xiao Yan berkata bahwa mereka klan dewa asli benar-benar telah meremehkan segalanya. Mereka jarang sekali mempertimbangkan mengenai orang lain, hingga pada akhirnya klan dewa asli pada saat ini terjatuh dalam kondisi yang sangat berbahaya. Xiao Yan lanjut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini tampak terlihat masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Sosoknya berkata meskipun dirinya terjebak di sini, dirinya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan adalah omong kosong. Xiao Yan pada akhirnya kembali menghela nafas dan kembali menjelaskan kepada si pria.
Xiao Yan berkata jika Xiao Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan datang dari masa depan apakah si pria akan percaya? Si pria pada saat ini sedikit tertegun dan balik bertanya kepada Xiao Yan apakah menurut Xiao Yan dirinya bisa mempercayai hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa si pria tampaknya tidak akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Namun izinkan Xiao Yan menjelaskan sedikit kepada si pria, sesungguhnya bukan Xiao Yan yang dari masa depan tetapi si prialah yang berasal dari masa lalu. Di dunia saat ini para dewa asli dan dunia yang luas benar-benar telah dihancurkan. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan labu dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan tahu bahwa jika hanya dengan kata-kata sosok tersebut tidak akan percaya kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan begitu si pria melihat hal ini sosoknya seketika tertegun dengan mata yang melebar menatap ke arah labu tersebut dengan penuh ketidakpercayaan. Sosoknya pada akhirnya tanpa sadar lanjut berkata bahwa dewa jahat bahkan berani merampas harta karun penguasa dunia yang luas. Xiao Yan seketika menanggapi perkataan si pria dengan berkata bahwa meskipun dewa jahat kuat dirinya tidak mungkin bisa mengatasi harta karun ini dengan mudah, dirinya juga tidak akan mungkin merebut labu dewa bermata 9 ini jika saja dunia yang luas tidak dihancurkan. Selain itu hanya ini yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan untuk membuat si pria percaya dan Xiao Yan tidak ingin lagi banyak omong kosong. Xiao Yan akan pergi dan Xiao Yan akan membiarkan si pria terjebak di sini selamanya. Xiao Yan lanjut menyingkirkan labu dewa bermata 9 di tangannya dan Xiao Yan berbalik untuk benar-benar pergi. Melihat hal tersebut si pria pada saat ini kembali meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini tidak pergi karena si pria percaya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya terdiam dan segera berkata kepada si pria bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu. Si pria belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos dewa asli alam leluhur. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini mengurus bisnis ini terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut si pria pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya sekarang telah berubah menjadi formasi ini. Dirinya pernah menjadi dewa asli di tingkat dewa asli leluhur klan dewa asli. Dirinya bernama dewa fantasi emas atau Jin Huanshen. Jika Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya menjadi senjata warisan Xiao Yan, Xiao Yan akan dapat menyadari kekuatan dewa asli yang dirinya miliki. Mata Xiao Yan seketika berbinar begitu mendengar sosok tersebut bernama Jin Huanshen. Dirinya juga ternyata benar-benar merupakan dewa asli yang telah berada di alam dewa leluhur. Bagian ini merupakan ciptaan yang paling Xiao Yan butuhkan untuk meningkatkan kekuatan dewa asli. Sementara itu di sisi lain Jin Huanshen pada saat ini masih terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa sesuai dengan namanya yakni dewa fantasi emas, jalan kultivasinya adalah fantasi emas yang telah dirinya pahami dengan jelas. Ada banyak orang yang menginginkan warisannya tetapi dirinya tidak pernah memberikannya. Karena dirinya berpikir bahwa Xiao Yan adalah dewa jahat maka dirinya pada saat ini akan memberikan kemampuan tersebut. Xiao Yan sedikit terdiam menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara. Meskipun Jin Huanshen pada saat ini setuju untuk memberikan Xiao Yan warisan tetapi ada ekspresi keraguan-raguan di wajahnya. Xiao Yan pada akhir menghela nafas dan Xiao Yan segera berkata sebaiknya dirinya pada saat ini melihat ke bawah. Pada saat ini kota yang hancur telah dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu singkat. Xiao Yan pun kembali menjelaskan bahwa Xiao Yan baru saja membunuh penguasa istana Wu. Sama seperti kota ini yang baru saja dipulihkan sosoknya juga akan segera dibangkitkan. Secara garis besarnya Xiao Yan ingin memberitahu bahwa senior adalah jiwa yang terperangkap dalam sungai aliran waktu. Senior seharusnya telah menghilang dari aliran waktu yang sesungguhnya.
Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin mengambil keinginan senior untuk dibawa pergi, tidak peduli seberapa kuatnya senior dan seberapa kuatnya klan Dewa Asli. Faktanya pada saat ini klan Dewa Asli telah benar-benar dimusnahkan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Jin Huansen pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkin hanya ini satu-satunya cara untuk membujuk Jin Huansen. Lebih baik Xiao Yan meminta Jin Huansen secara sukarela untuk menyerahkan warisannya kepada Xiao Yan. Jin Huansen di kejauhan juga pada saat ini tampak terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Meskipun dirinya memiliki tekad yang kuat, ternyata dirinya juga pada saat ini tidak rela jika keterampilan Dewa Asli musnah begitu saja. Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya bisa menjadi senjata warisan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan harus berjanji kepada Jin Huansen untuk membiarkannya melihat dunia ini lagi. Xiao Yan sedikit terdiam sebelum akhirnya tiba-tiba pandangan Xiao Yan menuju ke arah bagian bawah Jin Huansen. Melihat tatapan Xiao Yan ini, tubuh Jin Huansen pada saat ini tanpa sadar sedikit mundur. Sementara itu Xiao Yan dengan penasaran segera bertanya apakah di bagian bawah tersebut juga telah berubah menjadi emas. Jin Huansen pada saat ini tampak terlihat marah dan berteriak keras kepada Xiao Yan. Tentu saja itu juga berubah. Xiao Yan pada saat ini hanya menghela nafas dan tersenyum begitu mendengar jawaban dari Jin Huansen. Selanjutnya Xiao Yan berhenti menggoda Jin Huansen dan mulai bertanya dengan serius apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiao Yan. Jin Huansen pada akhirnya terbatuk 2 kali sebelum akhirnya berkata bahwa proses penerimaan warisannya mungkin sedikit menyakitkan, tetapi mengingat Xiao Yan adalah dewa jahat, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Selain itu, adapun kapan Xiao Yan bisa menerobos ke alam Dewa Asli leluhur, semua itu tergantung kapankah Xiao Yan bisa memahami cara kekuatan Jin Huansen. Kekuatan ini juga seperti apa yang dilihat oleh Xiao Yan di tubuh Jin Huansen. Kekuatan ini akan mampu mengubah dirinya menjadi emas. Darah Dewa Asli sesungguhnya adalah emas dan cara kekuatannya adalah membuat daging serta kulit serta darah memiliki kekuatan yang kuat. Jika Xiao Yan sudah siap, maka dirinya pada saat ini bisa menenangkan pikirannya. Dirinya akan meregangkan meridian Xiao Yan dan mengintegrasikannya ke dalam daging dan tulang Xiao Yan. Proses ini akan sangat menyakitkan, tetapi Xiao Yan jangan khawatir, karena Xiao Yan akan segera merasakan kesegaran setelahnya. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan mengangguk begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huansen. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini telah siap, tubuh dari Jin Huansen pada akhirnya seketika bergerak. Tubuhnya lanjut menghilang berubah menjadi berkas cahaya keemasan. Cahaya ini langsung menuju ke arah Xiao Yan dan menyelimutinya, dan Xiao Yan pada saat ini masih terdiam. Jin Huansen tampaknya telah berubah menjadi serpihan kecil cahaya keemasan. Dirinya menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan dan ekspresi Xiao Yan masih tampak terlihat tenang. Xiao Yan sepertinya tidak menyadari adanya perasaan ketidaknyamanan. Namun sesaat kemudian Xiao Yan segera merasakan ada yang tidak beres, seolah-olah ada banyak tentakel yang tidak terhitung jumlahnya yang memanjang di kedalaman tubuh Xiao Yan. Saat ini rasa sakit tiba-tiba datang dan Xiao Yan merasa seolah-olah semua meridian di tubuhnya rusak. Xiao Yan sangat kesakitan hingga Xiao Yan tidak bisa berdiri di udara. Xiao Yan berteriak dan rasa sakit seperti ini seakan-akan meridian di tubuh Xiao Yan terkoyak-koyak. Suara Jin Huansen kembali terdengar di benak Xiao Yan ketika berkata bahwa ini baru saja dimulai. Semua meridian di tubuh Xiao Yan benar-benar rusak dan seluruh tubuhnya lumpuh di udara. Xiao Yan meringis kesakitan dan tanpa sadar bertanya apa yang dilakukan oleh Jin Huansen. Dibandingkan dengan kehancuran tubuh, rasa sakit seperti ini benar-benar membuat Xiao Yan tidak berdaya. Xiao Yan kesulitan untuk berbicara dan otot-otot di tubuhnya mulai menyusut dengan cepat.
bentuk Xiao Yan juga berubah menyusut seolah-olah banyak daging dan darah telah menghilang. Energi dan darah di tubuh Xiao Yan terkuras dengan cepat dan Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah Jin Huanshen memiliki konspirasi lain di balik hal ini. Sementara itu suara Jin Huanshen kembali terdengar di benak Xiao Yan ketika dirinya menjelaskan. Jin Huanshen berkata bahwa untuk menerima warisannya Xiao Yan perlu mengubah meridian dan denyut nadinya. Xiao Yan harus menempatkan tubuhnya pada kondisi terlemah sebelum Xiao Yan dapat melakukannya. Tarik nafas dalam-dalam dan rileks. Merasa pusing adalah sesuatu hal yang normal dan Xiao Yan akan baik-baik saja setelah sementara waktu. Xiao Yan menggertakkan giginya sambil menahan rasa sakit dan bergumam sebaiknya Jin Huanshen tidak berbohong kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkin saja warisan Jin Huanshen ini benar, tetapi kemungkinan besar Jin Huanshen sengaja membalas dan menyiksa dewa jahat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan raungan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Namun meskipun begitu raungan ini sama sekali tidak membantu Xiao Yan untuk meredakan rasa sakitnya. Selanjutnya meridian di tubuh Xiao Yan telah mengalami perubahan yang mengejutkan daripada sebelumnya. Pada saat ini tubuh Xiao Yan mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan seluruh garis keturunan Xiao Yan telah dirubah menjadi emas. Xiao Yan tampak berkeringat deras dengan tubuhnya yang tampak sekurus kayu bakar. Namun di bawah tubuh kurus ini energi dan darah yang kuat perlahan mulai menyebar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan penerobosan di luar kota Wuzonggu dan yang lainnya masih tampak terlihat berada di udara. Pada saat ini semua orang mendengar suara lesatan pelangi dan mereka semua seketika menoleh. Zonggu yang memiliki segel budak pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut bergumam mungkinkah kilatan cahaya ini dipimpin oleh Long Biao. Semua orang segera memastikan apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Jin Dongming juga sesungguhnya sudah tidak asing lagi dengan aura dari Long Biao. Sebelum dirinya pada saat ini sempat memeriksa aura Long Biao, sebuah suara teriakan yang berasal dari Long Biao segera terdengar di telinga semua orang. Long Biao berteriak agar Zonggu Daozi dan saudara Jin Dongming menyelamatkannya. Sesaat kemudian Long Biao pada akhirnya sampai di hadapan kelompok Xiao Yan. Long Biao kembali berkata bahwa mereka semua ingin membunuh Long Biao dan Long Biao berharap mereka membantunya. Long Biao pada saat ini celingak-celinguk ke belakang seolah-olah sedang mencari keberadaan Xiao Yan. Long Biao tahu bahwa mungkin hanya Xiao Yan yang akan bisa berhadapan dengan sosok-sosok ini. Sementara itu di kejauhan kilatan cahaya pada akhirnya berubah menjadi beberapa sosok yang melayang di udara. Mata pemimpin ini bersinar terang ketika pandangannya tertuju pada istana Wu. Sosoknya pun bergumam bahwa mereka pada akhirnya telah menemukan istana Wu. Namun begitu dirinya melihat ke arah istana Wu ada 4 berkas cahaya yang naik ke langit dari kota. Ada juga formasi yang sangat besar dan si pria pada saat ini tampak bingung. Sosoknya tanpa sadar bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Selanjutnya si pria menoleh ke arah Zonggu dan yang lainnya dan Zonggu serta yang lainnya pada saat ini tidak menjawab. Jin Dongming juga hanya menatap ke arah si pria dengan ekspresi dingin. Melihat tidak ada yang menangkapi pertanyaannya, si pria pada saat ini seketika memiliki ekspresi marah. Sosoknya lanjut berteriak bahwa mereka semua benar-benar sedang mencari kematian. Beraninya mereka pada saat ini tidak menjawab pertanyaan si pria. Mendengar hal tersebut Zonggu pada saat ini memandang ke arah si pria dan mulai memperkenalkan diri. Zonggu berkata bahwa dirinya bernama Zonggu Daozi yang berasal dari alam iblis keabadian kuno. Dirinya pada saat ini ingin tahu dengan siapakah dirinya berbicara. Si pria pada saat ini tersenyum sinis dan sosoknya segera berkata bahwa ini hanyalah langkah ketiga. Dirinya tampaknya benar-benar beruntung bisa masuk ke tempat ini. Zonggu pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut.
Sementara itu si pria pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa jika berbicara tentang alam iblis keabadian kuno dirinya memiliki seorang teman yang bernama Jin Chang Daozi. Apakah Zonggu Daozi pada saat ini mengenali sosok yang dirinya maksud? Mendengar hal tersebut Zonggu mendengus dingin dan berkata bahwa Jin Chang hanyalah seorang Daozi yang dikalahkan. Mendengar hal tersebut si pria pada saat ini berteriak bahwa Zonggu Daozi benar-benar begitu arogan, bagaimana mungkin orang setenar Jin Chang Daozi bisa dikalahkan? Zonggu pada saat ini menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Selanjutnya Zonggu berteriak bahwa si pria benar-benar idiot. Mendengar perkataan ini si pria seketika langsung naik pitam dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Awalnya dirinya berencana untuk melepaskan mereka dan pecundang lainnya, namun dirinya tidak menyangka bahwa Zonggu Daozi berani berbicara kasar kepadanya. Oleh karena itu bersiaplah meninggalkan hidup mereka di tempat ini. Begitu selesai berbicara si pria memerintahkan beberapa sosok untuk menyebar. Long Biao seketika berbisik kepada Zonggu bahwa mereka harus berhati-hati karena orang-orang ini pandai dalam formasi. Jin Dongming pada saat ini sedikit menoleh ke arah Long Biao sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk berhadapan dengan sosok-sosok ini. Yongdong juga di belakang pada saat ini sedikit mengangguk. Mereka menatap ke arah sosok pemimpin yang pada akhirnya memancarkan tekanan yang kuat. Alasan mengapa dirinya berbicara begitu arogan adalah karena dirinya ternyata adalah orang kuat yang berada di tingkat ke-8 keabadian Kaisar. Si pria pada saat ini berteriak bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok sampah, dirinya tidak ingin membuang banyak waktu dengan mereka. Begitu selesai berbicara dirinya melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajuritnya untuk membentuk formasi. Dalam sekejap mata sosok-sosok yang menyebar seketika merubah segel tangan masing-masing. Selanjutnya formasi yang besar pada saat ini benar-benar terbentuk. Long Biao dan Jin Dongming pada saat ini juga seketika melesat berhadapan dengan kelompok yang menyerang. Pertempuran besar terjadi di antara kedua belah pihak. Benturan keras pada saat ini menyebar ke segala arah dengan banyak sosok yang saling bertempur satu sama lain. Namun di tengah-tengah pertempuran ini pada akhirnya Long Biao menyadari bahwa mereka pada saat ini benar-benar telah terpojok. Long Biao menggertakkan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba kota Wu di bawah memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Long Biao pun seketika mengalihkan pandangannya dan berteriak mungkinkah penguasa istana Wu benar-benar telah dikalahkan? Long Biao pada saat ini berniat untuk memanfaatkan situasi ini untuk menghindari pertempuran. Si pria yang berhadapan dengan Long Biao juga pada saat ini menoleh menatap ke arah cahaya keemasan. Sosoknya sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berteriak bahwa mereka tidak bisa membuang-buang banyak waktu. Mereka harus bergegas dan dirinya ingin mereka menahan para sampah ini. Begitu selesai berbicara si pria pada akhirnya melesat menuju ke kedalaman kota Wu. Melihat hal ini Jin Dongming seketika bergegas mengejar sosok tersebut. Yongdong juga tidak terkecuali segera bergegas untuk melesat menuju ke arah si pria. Pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak berpindah lokasi di atas langit dari kota Wu. Kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing di tengah-tengah cahaya keemasan yang melonjak ke segala arah seperti cahaya di warung Bude Yanti.